Armando Steven. Saya Tari Utami. Saya Rita Sari. Saya Elvita Nafa Fitria. Di sini kami ingin membuktikan luas trapesium dan luas lingkaran. Selamat menyaksikan. Baiklah, untuk pertama siapkan alat dan bahan dulu, seperti kardus untuk mengeras, lalu gunting, double tip, dan kertas manila. Di sini kelompok kami membuat dua trapesium yang mana memiliki ukuran yang sama. Alas bawah memiliki 60 cm, alas atas memiliki 50 cm dan tingginya adalah 30 cm. Untuk menentukan luas trapesium, di sini kami menarik garis yang membentuk segitiga siku-siku seperti trapesium yang pertama. Lalu, mengapa kami membuat dua trapesium? Karena pada trapesium 2 ini akan kami bagi menjadi dua. Yang setelah dibagi menjadi dua ini kami gabungkan yang berbentuk persegi panjang seperti gambar berikut. Ini adalah bentuk trapesium utuhnya. Dan ini adalah bentuk trapesium yang telah dibagi menjadi dua dan membentuk persegi panjang. Di sini saya akan membuktikan bagaimana cara menentukan luas trapesium. Di mana saya sudah menggambarkan sebuah trapesium ABCD. Untuk menentukan luas trapesium, kita harus mengetahui luas segitiga siku-siku dan luas persegi panjang. Maka dari itu, saya menarik garis H untuk membuat segitiga siku-siku. Kita tuliskan rumus dari luas segitiga siku-siku adalah setengah dikali alas dikali tinggi. Kita masukkan rumus tersebut di dalam sini. Setengah dikali alasnya adalah HB dikali tingginya adalah HC. Kemudian kita masukkan luas persegi panjang, rumusnya adalah P dikali L. Maka dapat kita ketahui panjangnya adalah AH dan lebarnya adalah HC. Maka kita masukkan untuk menentukan luas trapesium ABCD, kita tambahkan dari luas segitiga siku-siku dan luas persegi panjang. Maka dapat hasilnya 1/2 dalam kurung HB ditambah 2AH dikali HC. Kita sederhanakan 1/2 dalam kurung HB ditambah AH ditambah AH dikali HC. Kita sederhana lagi, 1/2 HB ditambah AH sama dengan AB ditambah AH dikali HC. Kita sederhanakan lagi, 1/2 dalam kurung AB ditambah AH di sini sama dengan CD. Maka kita tuliskan CD dikali HC. Maka hasil akhirnya adalah 1/2 AB di sini adalah luas AB di sini adalah alas bawah. Maka kita lambangkan dengan A kecil ditambah CD adalah alas atas. Kita tuliskan dengan B kecil dikali HC. HC merupakan tingginya.
Maka dapatlah hasil dari luas trapesium ABCD. Rumusnya adalah setengah dikali A ditambah B dikali T. Di sini saya akan membuktikan bagaimana cara menentukan luas dari lingkaran. Di dalam modul yang telah disediakan, untuk menentukan dari luas lingkaran kita harus mengetahui dulu V-nya. Di sini kita buktikan dengan percobaan 3 buah benda. Benda yang diukur pertama adalah tutup toples. Kedua adalah panci. Yang ketiga adalah gelas. Di sini kita mengukur dulu diameter dari tutup toples, panci, dan gelas. Kita dapat diameternya yang tutup toples adalah 11 cm, yang panci adalah 18 cm, yang gelas adalah 7 cm. Untuk menentukan V-nya, kita harus masukkan rumus keliling dari lingkaran. Rumus keliling dari lingkaran kita tuliskan di sini ya. Keliling lingkaran adalah 2VR. Setelah kita ketahui keliling dari lingkaran rumusnya adalah 2VR, maka kita masukkan untuk menentukan keliling dari tutup toples. Yang pertama kan keliling tutup toples sama dengan 2VR. Di sini kita ketahui V hanya ada 2. Yang pertama 22/7 dan 3,14. Jika angka dari diameter bisa dibagi 7, maka kita menggunakan rumus 22/7. Jika diameter tidak bisa dibagi 7, maka menggunakan V 3,14. Di sini jari-jari dari tutup toples adalah setengah dari diameter tutup toples. Setengah dari 11 adalah 5,5. Maka kita tuliskan 2 dikali 3,14 dikali 5,5 sama dengan 34,54. Ketika apakah V ini benar, maka kita masukkan rumus yang ini, yaitu K per diameter. K-nya adalah 34,54 dan diameternya adalah 5,5 dikali 2 adalah 11 sama dengan 3,14. Maka terbukti bahwa V yang digunakan adalah 3,14. Maka kita masukkan ke dalam tabel bahwa kelilingnya adalah 34,54 dan jika dibagi hasilnya 3,14. Ini merupakan catatan pada buku, maka harus kita kotakkan dan kita ingat. Nah, kita lanjut untuk contoh yang kedua. Contoh kedua adalah panci. Menentukan keliling panci sama dengan 2VR. 2 dikali, kita ketahui dulu diameter dari panci adalah 18, maka jari-jarinya adalah setengah dikali diameternya, maka hasilnya 9. 9 tidak bisa dibagi 7, maka kita menggunakan V yang 3,14. 3,14 dikali 9 sama dengan 56,52. Kemudian untuk membuktikan apakah V yang kita gunakan benar, maka kita masukkan rumus yang K per D. Kelilingnya adalah 56,52, sedangkan diameternya adalah jari-jari dikali 2, hasilnya 18. Maka jika dibagi hasilnya 3,14. Terbukti bahwa V yang digunakan
benar 3,14. Kita masukkan di dalam tabel. Kelilingnya adalah 56,52, sedangkan V-nya tetap sama yaitu 3,14. Kemudian kita masuk pada contoh yang ketiga. Contoh ketiga yang di sini kita menggunakan gelas. Menentukan keliling gelas. Kita lagi rumusnya yaitu 2πr, maka 2 dikali, kita ketahui lagi bahwa diameter dari gelas adalah 7. Jika untuk menentukan jari-jari, maka setengah dikali dengan diameter. Maka hasilnya setengah dikali 7 yaitu di 3,5. Ya, 3,5. Karena 3,5 tidak bisa dibagi 7, maka kita menggunakan V yang 3,14. Maka 2 dikali 3,14 dikali 3,5 hasilnya 21,98. Maka untuk menentukan V apakah benar 3,14, kita masukkan lagi rumus yang K per D. Keliling per diameter. Kelilingnya sudah kita ketahui bahwa 21,98 dan dibagi diameternya. Diameter di sini adalah jari-jari dikali 2, yaitu 3,5 dikali 2 hasilnya 7. Jika dibagi hasilnya 3,14. Kita masukkan lagi ke dalam tabel. Kelilingnya adalah 21,98 dan V-nya adalah 3,14. Maka terbukti di sini semua V-nya kita menggunakan yang 3,14. Di sini saya akan menjabarkan hasil yang telah dikerjakan oleh teman saya ini. Di sini ada lingkaran penuh yang akan dibagi menjadi beberapa bagian dan akan membentuk juring. Jika disatukan juring-juring ini, maka akan menjadi sebuah persegi panjang. Di sini dapat diketahui adanya lebar dilambangkan dengan R, dan di sini panjang dilambangkan dengan setengah K. Maka kita tuliskan luas lingkaran dari yang telah dihasilkan ini, maka coret 2 dengan 2, maka hasil dari luas lingkaran adalah πr². Dan terbukti.